Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini adalah video pertama kali yang saya buat. Rencananya memang video ini saya akan upload di aplikasi YouTube atau aplikasi lainnya. Jadi mudah-mudahan saya nggak banyak salah ngomong, jadi nggak capek juga editnya. Nah, ini video ini rencananya saya mau akan berbagi atau sharing informasi ke teman-teman semua. Jadi melalui video ini juga kita bisa saling bertukar informasi gitu kan. Mudah-mudahan video pertama ini memberikan keberuntungan dan juga bisa membagikan ilmu sehingga bermanfaat buat teman-teman semua gitu kan. Oke, jadi topik pertama yang mau saya bahas itu adalah tentang behel. Sebetulnya ada banyak jenis topik yang mau saya bahas, tapi yang pertama ini saya mau bahas tentang behel karena emang kebetulan saya lagi menggunakan behel dan mungkin beberapa hari lagi saya akan mencopot behel saya. Jadi makanya ini video dadakan yang saya buat. Maklum lah ya kalau misalkan nanti ada kalimatnya yang kurang pas atau mungkin bingung, nanti teman-teman nanti bisa langsung kalian tanya aja di kolom komentar. Nanti juga kalian bisa like, subscribe, nanti juga bisa share ke teman-teman kalian juga tentang informasi tentang behel ini ya. Oke, sebelumnya kalian kan mungkin ada juga yang udah tahu ya. Ada juga yang mungkin masih bingung behel itu sebenarnya apa. Behel itu jenisnya macamnya apa aja. Behel itu sebenarnya aman atau enggak mas gitu kan. Nah, behel itu juga biayanya mahal atau enggak gitu kan. Terus juga behelnya itu baiknya pasangnya di mana dan juga sama siapa yang pasang gitu. Itu kan juga akan saya bahas di topik ini. Tapi mungkin kalau masalah biaya atau yang lainnya yang lebih detail mungkin saya akan bahas di video part lainnya supaya nggak kepanjangan videonya. Nanti biar teman-teman juga nontonnya juga fokus dulu ke satu video ini. Nanti kalau oke, saya bisa lagi lanjut gitu kan. Oke, jadi di video pertama ini tentang behel, sebenarnya behel itu kan kalau kita tahu, saya juga cari tahu dulu sebelum saya pasang behel ini ya teman-teman. Jadi behel itu ada dua jenis lah. Ada yang konvensional yang zaman dulu itu ada behelnya yang namanya kayak pakai karet gitu kan, yang zaman dulu. Nah, yang zaman sekarang ini ada namanya behel damon. Nah, ini yang saya pakai ini namanya behel damon, kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi behel damon tuh sebenarnya ada banyak juga jenisnya. Nah, terus juga mungkin ada juga yang lebih terbaru lagi, yang lebih canggih lagi alatnya supaya bisa giginya jadi lebih rapi, lebih cepat lagi gitu kan. Tapi yang kemarin saya datengin di salah satu rumah sakit di daerah Sumatera Selatan ini ya adanya behel damon ini, dan itu memang sangat efektif dan cepat pemasangannya. Kurang lebih saya itu masang behel dari akhir Maret sampai atau awal April, aku lupa gitu tanggalnya. Uh, ya di sekitar akhir Maret atau awal April lah ya. Jadi memang sebelum pemasangan behel itu berlangsung, memang kita harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi aku cari tahu dulu nih dokter yang spesialis orto supaya aman gitu pemasangan behel saya. Terus juga aku cari tahu di mana gitu kan. Nah, setelah datang ke rumah sakit tersebut, aku daftar terus datang ke ruangan beliau. Um, Kebetulan beliau sangat baik sekali ya, dokternya keren, masih muda juga. Jadi ilmunya juga masih bagus ya gitu. Masih memberikan informasinya juga baik ya, banyak sekali informasi yang saya dapat dari beliau. Jadi uh, ketika kita dipasang behel itu, sebelumnya kita tuh harus dulu dilihat kondisi gigi kita bagaimana, sehat atau enggak, mungkin ada gigi yang berlubang atau enggak gitu kan. Dan gigi kita juga harus dilakukan pencetakan gigi, sama juga ada ronsen gigi. Nah, supaya bisa tahu bentuk giginya dari awal yang before-nya gimana, nanti after atau setelahnya gimana kan. Terus juga ronsen gigi juga untuk tahu kondisi gigi kita itu gitu kan, gimana bentuknya gitu kan. Terus juga nanti setelah dilakukan pencetakan gigi, ronsen gitu kan, nanti ada juga scaling untuk bersihin karang gigi gitu kan, supaya sebelum gigi kita dipasang behel juga gigi kita sudah bersih terlebih dahulu gitu kan. Nah, jadi behel ini
pun saya setelah kayaknya di awal April lah aku ingatnya gitu, itu baru dipasang behelnya gitu kan. Nah, behel ini pun sebenarnya behel Damon ini, kenapa saya memilih Damon dibandingkan dengan behel konvensional yang zaman dulu itu, karena memang behel Damon ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya seperti dia itu yang pertama ya, dia itu gampang banget dibersihin. Jenis behel Damon ini dia itu kan kayak ada pintu geser sama ada kawatnya itu, dia kan nggak pakai karet, jadi dia gampang banget dibersihin, nggak harus pakai sikat gigi khusus ataupun pasta gigi khusus gitu kan. Jadi sebetulnya sikat gigi pada umumnya yang normal-normal saja gitu kan, sama pasta gigi ya pada umumnya ada di uh, pasaran gitu kan, bisa kita beli, terus juga kita bersihin karet ya, bersihin gigi kita jadi lebih gampang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang aku rasain itu dia itu untuk kontrolnya gitu kan, behel itu kan nanti kita ada kontrol untuk apa namanya, mengganti kawat dari jenis behel Damon ini kan, dari yang mulai elastis sampai dengan yang kaku gitu kan, agar terbentuk gigi itu seperti lengkungannya tadi kan. Nah, jadi giginya akan tersusun rapi seperti itu. Nah, si behel Damon ini yang aku rasain dia kontrolnya itu nggak perlu misalkan di 2 minggu atau 3 minggu kayak behel konvensional pada umumnya. Dia ini bisa 1 sampai 2 bulan gitu untuk kontrol lagi ya, sekitar 4 sampai 8 minggu atau mungkin 10 minggu masih bisa gitu. Dan juga karena karena kontrolnya tadi itu jarang gitu kan, otomatis dengan jangka waktu seperti itu pengeluaran biayanya pun lebih sedikit dibandingkan dengan yang 2 minggu atau 3 minggu yang konvensional tadi gitu kan. Namun memang pemasangan bel Damon di awal memang biayanya besar. Untuk yang uh, pertama ini saya nggak akan bahas tentang biaya dulu ya, kan nanti biaya di video lainnya agar videonya nggak terlalu panjang ya, nanti saya bagi di part-part tertentu. Mudah-mudahan video pertama ini yang ini kalian senang dan kita bisa lanjut ke video berikutnya supaya kita bisa berbagi informasi juga ya, saling sharing lah ke teman-teman. Nah, yang tadi yang pertama tadi bersihin giginya gampang, yang kedua juga apa namanya, biaya kontrolnya itu bisa dilakukan 4 minggu sampai 8 minggu, artinya sebulan sampai 2 bulanan nggak apa-apa. Terus juga biayanya otomatis ya, kontrolnya jadi lebih murah gara-gara itu, dan juga dia nggak ada rasa sakit sama sekali. Nah, yang aku rasakan seperti itu ya, karena pemasangan bel Damon ini dia sama sekali nggak ada sakit yang aku rasain. Jadi emang dia uh, awal-awal memang kita nggak bisa makan yang keras-keras ya, karena kita pasti awal-awal pemasangan bel ini akan gigi kita akan terasa ditarik-tarik sama si si kawatnya tadi gitu kan. Tapi nggak ada rasa sakit yang seperti mungkin dirasakan teman-teman yang sebelumnya menggunakan bel konvensional. Tapi saya nggak pernah pakai bel konvensional ya kan, jadi nggak pernah tahu sakitnya itu gimana. Cuma kalau di behel Damon ini dia nggak sakit. Terus juga yang aku rasain di gigiku ini, dia nggak perlu ada pencabutan gigi sama sekali. Jadi emang gigiku kemarin pas diperiksa emang giginya aman-aman aja, jadi nggak perlu ada yang dicabut. Itu emang apa namanya, bagusnya bel Damon itu seperti itu. Kalau gigi kemarin emang ada yang dicabutnya itu di bagian yang gigi geram paling bungsu ya gitu, itu karena dia mengalami impaksi ya, jadi dia emang nabrak sama gigi yang lain, jadi makanya ada yang harus dicabut. Tapi itu kalau gigi yang lainnya nggak ada sama sekali dicabut. Itu juga kita biaya yang pengeluarannya tadi karena istilahnya lebih jarang kontrolnya tadi, terus juga biayanya jadi lebih sedikit kan pengeluarannya. Itu juga dengan behel Damon ini kita juga bisa cepat juga hasil yang didapatnya untuk rapi itu lebih cepat dibandingkan dengan konvensional gitu. Nah, jadi pada saat aku itu pasang pertama kali kan di awal April ya atau akhir Maret itu, sampai dengan itu 2022. Nah, 2023 di Oktober ini saya udah rapi giginya, dan kebetulan memang beberapa hari lagi
saya akan mau cabut behel ini gitu kan. Nah, nah itu sebenarnya behel Damon ini kenapa saya suka juga karena dia nggak ada rasa sakit tadi, terus juga dia itu memang nggak perlu dicabut giginya. Itu yang saya suka karena kan saya sangat takut sekali sama pencabutan gigi ya, karena sebelumnya untuk menyambut gigi yang infeksi itu sakit sekali gitu kan, karena apa namanya butuh waktu sekitar seminggu atau berapa karena dia untuk bisa kembali enak, kembali normal gitu istilahnya. Cuman ya mungkin tergantung dari orang-orang ya gitu, ada yang mungkin lebih cepat masa penyembuhannya. Nah balik lagi ke behel, jadi untuk video behel ini rencananya di part 1 ini saya akan ngebahas tentang secara umum dulu tentang Damon ini. Jadi teman-teman kalau misalkan rencananya mau pasang behel, mau pasang behel yang konvensional ataupun Damon ataupun apa lagi jenisnya itu yang terbaru, silakan teman-teman cari tahu informasi terlebih dahulu melalui Google ataupun media pencari informasi lainnya. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa tuh sepengalaman aku, kalau misalkan kalian baiknya kalau pakai behel itu harus ke spesialis orto ya. Terus juga nanti kalian juga bisa apa namanya konsultasi sama beliau baiknya gimana, terus juga datang. Dan memang nanti maksudku mau bilang jangan sampai kalian pasang di tukang gigi ya gitu ya, nanti takutnya kalian apa ada salah pemasangannya gitu. Kalau saya yang spesialis orto kan memang udah di bidangnya gitu. Oke, jadi mungkin video yang pertama part 1 ini saya batasin sampai sini dulu. Nanti teman-teman rencananya kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin bingung mau sharing informasi tentang behel, bisa langsung kalian tanya di kolom komentar, tinggal kalian ketik aja, nanti aku mungkin ada waktu langsung ku jawab. Kalau jangan lupa kalian juga klik like-nya ya, sama subscribe juga. Mungkin kalau ada teman-teman lainnya mau bagi sharing ke temannya juga bisa di sharing ke teman lainnya itu. Oke, ini part 1 yang saya mau buat tentang behel Damon. Nanti berikutnya di part 2 mungkin saya akan ngebahas tentang tahapan-tahapannya sama biayanya mungkin kayak gitu kan. Dan juga mungkin nanti di video berikutnya saya akan rencananya mau bukan cuma bahas tentang behel ya, tapi akan membagikan informasi lainnya yang mungkin teman-teman mau sharing juga. Ada banyak hal yang mungkin di kehidupan duniawi ini yang mau kita bahas gitu kan. Nggak cuma tentang behel ya, mungkin bisa jadi tentang investasi gitu kan, investasi keuangan, atau mungkin nanti tentang ya banyak hal ya. Misalnya investasi tadi kayak kita bisa bahas tentang investasi reksadana, obligasi negara, deposito, ataupun nanti bisa juga bahas tentang saham kayak gitu kan. Ini banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa saling sharing kayak gitu kan. Terus juga ada juga tentang kalau kalian mau tanya-tanya nih gimana kak, misalkan mau kuliah di suatu tempat universitas yang keren misalnya gitu kan, aku bisa saling informasi lah, bagi-bagi informasi. Terus juga cara-cara dapetin beasiswa, atau mungkin bagaimana trik lulus kerja atau apa, itu nanti bisa kita saling sharing melalui video-video di YouTube yang akan saya buat ke depannya gitu. Tapi yang pertama ini, saya harap video pertama ini memberikan keberuntungan, jadi teman-teman suka dan nanti kedepannya bisa kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, untuk video pertama ini terima kasih. Semoga kalian sehat selalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.